Halo sahabat Mozi, kali ini saya akan membahas tentang Jay Itzes resmi menerima tawaran Sassuolo untuk main di Serie A dan dia rela bayar pajak besar demi membela timnas Indonesia. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan bunyikan loncengnya. Karena dukungan kalian berarti banget buat perkembangan channel ini. Terima kasih. Merah putih, satu bangsa, satu jiwa, tak akan pernah letih. Kau bukan cuma pemain, kau pahlawan. Para pemain Indonesia sungguh luar biasa di bursa transfer musim ini. Hampir semua pemain mendapatkan klub yang memberi kesempatan mereka untuk bergabung. Dengan adanya ini, Indonesia punya alasan untuk optimis dalam menghadapi round 4 melihat kualitas para pemainnya di kancah Eropa. Salah satunya adalah Jay Itzes yang akan tetap tampil di level tertinggi sepak bola Eropa musim ini. Sebagai penggemar timnas, ini tentu kabar menggembirakan karena artinya kita masih bisa menyaksikan pemain-pemain Garuda bersaing di panggung elit dunia. Bukan hanya Jay Itzes, Kevin Dix juga menjadi sorotan. Musim ini, ia akan bermain di Bundesliga bersama Borussia Mönchengladbach. Kevin direkrut sejak musim lalu, namun baru resmi pindah musim ini. Menariknya, di pramusim ia selalu menjadi pilihan utama pelatih, bahkan sempat mencetak gol lewat eksekusi penalti. Bermain di Bundesliga dan menjadi starter reguler jelas akan mengasah kualitas Kevin secara optimal, keuntungan besar bagi timnas Indonesia. Dari Belanda, sejumlah pemain timnas juga akan tetap berkiprah di Eredivisie. Ada Calvin Verdonk, Dian James, Mads Hilgers dikabarkan merapat ke Crystal Palace, hingga Ivar Jenner yang kini resmi masuk skuad utama FC Utrecht. Justin Hubner sudah bergabung dan membela Fortuna Sittard, sementara Nathan Chow-Aon akan bermain di Willem demi mengembalikan performa terbaiknya setelah jarang mendapatkan menit bermain di Swansea City. Dan status Tom Haye dirumorkan bakal gabung ke klub Schalke 4. Melihat deretan pemain timnas yang tetap berkompetisi di liga-liga top Eropa, jelas menjadi sinyal positif. Level permainan mereka akan terus berkembang, dan pengalaman tersebut bisa menjadi modal berharga ketika kembali memperkuat Garuda di ajang internasional. Satu hati, satu suara, demi Indonesia Raya. Jay Itzes pada awalnya dirumorkan menjadi rebutan banyak klub di Serie A. Sebelumnya, Torino hampir dipastikan merekrut Jay Itzes setelah mencapai kesepakatan pribadi terkait durasi kontrak dan gaji per tahun. Namun, seperti yang kita ketahui, kepindahan ini masih bergantung pada negosiasi antara Torino dan Venezia. Meski sudah sepakat dengan Jay Itzes, Torino belum menemukan titik temu dengan Venezia terkait harga transfer. Situasi tersebut dimanfaatkan oleh klub lain. Akhirnya, Sassuolo datang sebagai pemenang dalam perebutan tanda tangan bek timnas Indonesia ini. Jay Itzes akan menandatangani kontrak berdurasi 4 tahun hingga 2029. Dari segi finansial, tawaran Sassuolo lebih menggiurkan dibandingkan Torino. Jay Itzes akan menerima gaji sebesar 1,1 juta euro per musim, ditambah bonus. Angka ini lebih tinggi 100.000 euro dibandingkan tawaran Torino, yang hanya 1 juta euro per musim. Sementara itu, Venezia akan menerima 8 juta euro dari transfer ini, plus bonus tambahan. Seperti biasa dalam transfer pemain, klub pembeli harus membayar sesuai market value pemain ke klub lamanya. Setelah itu, pemain juga akan mendapatkan gaji dari klub barunya. Dengan kesepakatan ini, Sassuolo resmi mengamankan jasa Jay Itzes untuk 4 musim ke depan, sekaligus memberi sang pemain gaji dan bonus yang lebih besar daripada yang ditawarkan pesaingnya. Tentu saja dengan kepastian Jay Itzes di Sassuolo bias membuat pendukung timnas Indonesia bisa tidur lebih nyenyak, karena sang kapten tetap main di Serie A di level yang seharusnya. Hanya main dengan jiwa, berjuang sampai titik akhir, demi merah putih tercinta, timnas maju. Jay Itzes rela bayar pajak besar demi membela timnas Indonesia. Sejak resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, bek andalan Garuda, Jay Itzes menghadapi konsekuensi finansial yang cukup besar. Statusnya yang kini tercatat sebagai pemain non-Uni Eropa, membuat Jay Itzes dikenakan pajak yang lebih tinggi saat berkarir di Italia. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, pajak bagi pemain non-Uni Eropa di Italia dapat mencapai 37% dari total gaji. Di klub barunya, Sassuolo, Jay Itzes mendapatkan bayaran sebesar 1,1 juta euro per musim, atau setara dengan sebesar 21 miliar. Dengan perhitungan tersebut, pajak yang harus ia bayarkan diperkirakan mencapai 7 miliar rupiah per tahun. Meski begitu, Jay Itzes menerima konsekuensi ini dengan lapang dada. Keputusan untuk melepas kewarganegaraan Belanda dan resmi membela timnas Indonesia adalah langkah yang sudah ia pertimbangkan matang-matang. Bagi Jay, kesempatan membela Panji Garuda jauh lebih berharga daripada mempertahankan keuntungan finansial semata. Langkah Jay Itzes ini menjadi bukti nyata pengorbanan seorang pemain diaspora demi kehormatan dan kebanggaan membela negara di kancah internasional. Dari bumi Nusantara, cahaya
Pada Oktober 2023, kabar mengejutkan datang dari klub Serie B Italia, Venezia FC. Bek tengah andalan mereka, Jay Itzes, didiagnosis menderita trombosis vena dengan mikroemboli paru. Kondisi ini bukan cedera biasa, melainkan masalah kesehatan serius yang berpotensi mengakhiri karir sepak bolanya. Akibat penyakit tersebut, Jay harus absen cukup lama dan melewatkan 5 pertandingan Serie B musim 2023-2024. Sebelumnya, ia selalu menjadi pilihan utama di lini pertahanan Venezia. Situasi ini membuat banyak pihak meragukan masa depannya, termasuk peluangnya membela timnas Indonesia. Namun, PSSI menunjukkan sikap luar biasa. Proses naturalisasi Jay Itzes yang telah diajukan tetap dilanjutkan meski sang pemain sedang menjalani masa pemulihan. Keputusan ini diambil bukan semata-mata soal teknis sepak bola, tetapi sebagai bentuk kepercayaan dan komitmen terhadap pemain yang dinilai memiliki dedikasi tinggi. Di mana sebelumnya, banyak yang meragukan tentang keputusan PSSI tersebut. Karena Jay Itzes belum tentu bisa pulih dari penyakit tersebut. Proses naturalisasi berjalan cepat. Pada awal Desember 2023, Komisi 3 dan Komisi 10 DPR RI menyetujui pengajuan naturalisasi Jay Itzes. Sehari kemudian, sidang paripurna DPR mengetuk palu persetujuan. Puncaknya terjadi pada 28 Desember 2023, ketika Jay resmi menjadi warga negara Indonesia setelah mengucapkan sumpah di Kanwil Kemenkumham, DKI Jakarta. Selama masa pemulihan, Jay menjalani terapi intensif dan mematuhi seluruh prosedur medis secara disiplin. Dukungan dari keluarga, rekan setim, dan para supporter menjadi motivasi besar baginya untuk kembali ke performa terbaik. Karena berkat kepercayaan PSSI dan Timnas Indonesia yang mau menerima Jay Itzes pada saat orang lain meragukan atas masa depan karirnya, maka Jay Itzes akan selalu bersemangat saat membela Timnas Indonesia dan bangsanya sendiri. Perjalanan Jay Itzes menjadi bukti bahwa mental juara tidak hanya ditunjukkan di atas lapangan, tetapi juga dalam menghadapi tantangan hidup. Dari ancaman pensiun dini hingga akhirnya kembali siap membela Timnas Garuda, kisahnya menjadi inspirasi bagi dunia sepak bola Indonesia. Pertanyaannya adalah, menurut kalian pemain Timnas sebaiknya main di luar negeri atau di dalam negeri? Silahkan beri komentar. Maju terus pantang mundur. Dengarkan rakyatmu bersorak mendukung. Bawa bendera ini ke podium.